Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para jamaah Masjid As-Sunnah Bintara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan pembahasan kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Manhaji yang kita gabungkan juga dengan kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i. Yang kedua kitab tersebut membahas tentang fikih Islami di atas madhab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kita masuk pada pembahasan berikutnya tentang makruhatus salat. Makruhatus salat, yaitu perkara-perkara yang makruh dalam salat. Dibagi dua oleh para ulama mazhab Syafi'iyah, dua model ya. Yang pertama adalah meninggalkan perkara yang disunahkan. Ya, setiap meninggalkan perkara yang disunahkan otomatis dalam mazhab Syafi'i terjerumus ke makruh. Ini otomatis terjerumus kepada yang makruh. Otomatis terjerumus dalam perkara makruh. Kita sudah membahas pada pertemuan lalu perkara-perkara yang sunnah banyak sekali, seperti kalau misalnya sunnah ketika takbiratul ihram mengangkat tangan ya. Kalau ada seorang takbiratul ihram tanpa angkat tangan, kita bilang makruh, berarti meninggalkan sunnah. Ya, ketika setelah kita kemudian takbiratul Allahu Akbar, tangan di atas disedekap, itu sunnah. Kalau salat tanpa sedekap berarti makruh. Kemudian misalnya kita salat tidak membaca doa istiftah, baca doa istiftah adalah sunnah, tidak baca doa istiftah berarti makruh. Ini model pertama yang menurut mazhab Syafi'i, jika ada perkara sunnah ditinggalkan, maka otomatis seorang terjerumus dalam perkara yang makruh. Sebelum kita jelaskan, makruh itu adalah jika dikerjakan tidak berdosa, jika ditinggalkan karena menjalankan perintah Allah, karena Allah, ya, maka berpahala. Baik. Ini tadi kita sudah sebutkan model makruh yang pertama, itu meninggalkan perkara sunnah, otomatis terjerumus dalam perkara yang makruh. Yang kedua yaitu perbuatan-perbuatan lain yang dikerjakan dianggap makruh. Selain yang sunnah-sunnah, ya, perbuatan-perbuatan lain selain meninggalkan sunnah-sunnah tadi yang jika dikerjakan maka makruh. Ada beberapa karena datang dalam hadis khusus, hadis-hadis atau nas-nas yang khusus melarang akan hal ini. Perkara-perkara tersebut ya, yang pertama adalah al-iltifat. Al-iltifat, menengok. Menengok ini ada tiga tingkatan ya, tiga tingkatan. Yang pertama adalah melirik. Melirik dengan mata. Yang kedua adalah menengok dengan merubah posisi kepala, yaitu menengok dengan menggerakkan leher. Yang ketiga adalah menengok dengan menghadap dengan merubah posisi dada. Merubah posisi dada
dari arah kiblat. Yang kedua ini, pertama dan kedua melirik ini 1, 2, 3. 1 dan 2 ya. Ini makruh. Jika tanpa ada kebutuhan. Jika tanpa keperluan. Kalau menghadap dengan merubah posisi dada, ini membatalkan. Bukan lagi makruh, ini membatalkan sholat. Kenapa membatalkan sholat? Karena di antara syarat sholat adalah menghadap kiblat. Ketika dia memindahkan dadanya menghadap ke kiri atau ke kanan dari posisi kiblat, berarti batal sholatnya, karena ada syarat yang hilang. Menengok, bisa melirik dengan mata. Ini yang paling ringan, melirik dengan mata. Lebih parah menengok dengan menggerakkan kepala misalnya. Tapi dada tetap menghadap kiblat. Ya. Ini dua-duanya adalah makruh. Ya, tapi tidak membatalkan sholat. Dalilnya akan hal ini, riwayat Abu Daud dan yang lainnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, la yazalullahu azza wa jalla muqbilan 'alal 'abdi fi sholati ma lam yaltafit. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala menghadap sang hamba dalam salatnya selama dia tidak menoleh, ya. Fa idzal tafata insarafa anhu. Jika dia menoleh maka Allah meninggalkannya. Ini menunjukkan bahwasanya ketika seorang sedang beribadah, sedang salat, dia sedang fokus kepada Allah dan Allah sedang fokus kepada dia. Jika ternyata dia menoleh, maka Allah akan meninggalkannya. Dan Nabi SAW juga pernah menjelaskan bahwasanya menoleh adalah ikhtilas, pencurian dari syaitan. Seorang yang menoleh, yaltafit fi salat, maka Nabi SAW mengatakan, huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan min salatil abdi. Itu adalah curian dengan cepat yang dilakukan oleh syaitan, mencuri dari pahala salat seorang hamba. Ya. Hal ini, iltifat, menengok, hukumnya makruh karena ini menafikan kekhusyuan. Ya, menengok karena ini berlawanan dengan khusyuk. Namanya khusyuk kita asalnya khusyuk adalah khusyuk hati dan khusyuk badan. Allah mengatakan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang dalam salat mereka khusyuk. Khusyuk asalnya dua-dua, khusyuk dalam batin dan khusyuk anggota tubuh ketika salat, itu menghadap ke depan. Ketika dia baru menghadap kanan, menghadap kiri, berarti telah memalingkan dari kekhusyuan, dan ini hukumnya makruh. Ya, namun tidak sampai membatalkan salat. Jadi Allah tadinya fokus, Allah meninggalkan dia. Akan tapi jika ada faktor yang membuat dia harus menengok, seperti misalnya kamuraqabati aduwin, seperti penulis berkata seperti mengawasi musuh, maka ini tidaklah makruh. Dalilnya dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dengan sanad yang sahih dari Sahal ibn al-Handhaliyah, dia berkata, "Thuwiba bis salat," yakni salat subuh. Diiqamatkan salat, yaitu salat subuh. Faja'ala Rasulullah SAW yusalli wa huwa yaltafitu ila syi'ab. Ya, maka Rasulullah SAW salat subuh sambil nengok ke arah syi'ab. Syi'ab itu adalah jalan di antara dua gunung. Kenapa Rasulullah SAW nengok salat sambil nengok ke arah jalan? Abu Daud berkata, "Wa kana arsala farisan ila syi'ab min al-lail yahrusu." Karena Rasulullah SAW tadi malam mengutus seorang pasukan berkuda untuk berjaga di jalan tersebut. Maka Rasulullah SAW ingin tahu kondisi penjaga tersebut yang Rasulullah SAW utus, ya, yang Rasulullah SAW tugaskan, ya. Ya, jadi ini adalah iltifat. Yang lebih ringan daripada itu, nengok dengan mata, ya. Itu pun kalau ada keperluan tidak jadi masalah. Menengok dengan mata tanpa harus leher bergerak. Mata menengok ke kanan ke kiri, ini juga makruh, tapi kalau ada keperluan juga tidak jadi masalah. Seperti dalam hadis dari Ali bin Syaiban radhiyallahu anhu, dia berkata, "Qadimna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa shallaina ma'ahu." Kami datang menemui Rasulullah SAW, kami pun salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamaha bima akhari ainihi rajulan la yuqimu sulbahu fi ruku' was sujud. Rasulullah SAW pun menengok tapi dengan mata doang. Dari ujung matanya Rasulullah menengok, ada seorang ternyata salatnya tidak tegak dalam ketika rukuknya dan ketika sujud. Maka Rasulullah SAW menegur dengan berkata, "La salat liman la yuqimu sulbahu." Yaitu tidak ada salat bagi orang yang tidak meluruskan punggungnya, itu tidak tumakninah. Jadi intinya menengok dengan mata, menengok dengan leher, ini hukumnya makruh kecuali kalau ada keperluan, maka tidak makruh. Tapi di antara perkara yang makruh, yang kedua,
adalah melihat ke arah langit. Kenapa? Ini menafikan kekhusyuan, menafikan kekhusyuan dan ketundukan. Rasulullah SAW pernah menegur. Rasulullah SAW berkata, "Ma balu aqwamin yarfa'una absarahum ila sama." Kenapa ada sekelompok orang yang mengangkat melihat pandangannya ke arah langit? Fi salatihim, ketika dalam salat ya. Semakal, kemudian Rasulullah SAW berkata, la yantahunna an dzalika, hendaknya mereka berhenti dari perbuatan tersebut, aw la tukhtafanna absarum, atau mata mereka akan disambar ya. Hadis riwayat Muslim. Dari Anas bin Malik, kemudian juga dari Jabir bin Samurah yang semisal ini, demikian dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Jadi meskipun kita tahu Allah di atas, tapi ketika salat justru kita harus lihat ke bawah sebagai bentuk penghormatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga salat lihat ke bawah menunjukkan kekhusyuan, jangan kemudian lihat ke atas yang menunjukkan tidak kesopanan dalam salat. Ya, salat membutuhkan kekhusyuan. Ya, oleh karenanya di antara kesalahan sebagian jamaah ketika mereka berdoa baik di Indonesia maupun di Al-Haramain di Mekah dan Madinah, ketika mereka doa kunut, sebagian mereka begitu khusyuknya mereka sampai ya Arab sampai ngelihat ke atas, tidak boleh. Kalau Anda berdoa di luar salat tidak apa-apa, tapi dalam salat ada aturannya. Harus lihat ke bawah ya, ke depan atau ke bawah, jangan lihat ke atas. Maka kalau seorang doa misalnya kunut witir ketika bulan Ramadan, maka tetap tidak boleh lihat ke atas, tetap berdoa dalam kondisi demikian ya. Tidak boleh melihat ke atas, yang dilarang. Kemudian di antara yang kedua ya, perkara yang makruh. Yang ketiga adalah menggulung rambut dan baju. Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan, dan ini lafal dalam Sahih Muslim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW berkata, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum." Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 tulang. Wala akuffa thawban wala sya'ran, dan aku tidak menggulung baju dan juga maksudnya tidak menahan baju dan juga tidak menahan rambut. Penulis berkata, "Wa sunnah irsalu thiyabihi ala sajiyatiha." Sunnahnya adalah melepaskan baju sebagaimana kondisi awalnya. Jangan seorang mau salat baru dia lipat. Beda kalau dari awal dia udah kerja memang sudah begitu, nggak ada masalah. Tapi kalau dia mau sholat, kemudian dia begini, ini di hukumnya makruh. Kenapa? Sebagian ulama mengatakan karena ini mengesankan adanya kesombongan, keangkuhan. Kita sholat aja, mau baju kena tanah nggak ada masalah ya. Tidak harus ini karena supaya nggak kotor kemudian dilipat, dilinting. Nggak, biarin aja baju jatuh. Ya sama dengan rambut pun demikian. Rambut pun demikian, ketika rambut maka dilepas, biar terurai, jatuh ke tanah nggak ada masalah. Jangan kemudian diikat, laki-laki kalau punya rambut panjang kemudian diikat, kemudian dia sholat. Adapun wanita, memang ada pembahasan tentang masalah ini, sebenarnya mengatakan wanita juga hukumnya sama, hendaknya makruh ketika mengikat rambut ketika sholat, dia mengatakan tidak makruh, karena wanita memang asalnya rambut tidak kelihatan ketika sholat tertutup, jadi dia terbuka atau tidak jadi masalah. Terbuka atau tidak jadi masalah. Ini pembahasan tentang laki-laki lah yang kemudian menyingsingkan lengannya, dan laki-laki lah yang kemudian sering menahan rambutnya supaya tidak terurai ke tanah, maka itu hukumnya makruh ya. Sebagian orang seperti itu, dia sholat sambil ikat rambut, yang kita bilang tidak perlu, itu makruh, tidak membatalkan sholat tapi hukumnya makruh ya. Taib yang keempat, sholat ketika terhidangkan makanan. Salat ketika terhidangkan makanan sementara atau minuman sementara jiwa berhasrat. Sementara jiwa berhasrat. Ini sangat jelas zahirnya. Kenapa makruh? Karena ini bertentangan dengan kekhusyuan. Ini menafikan kekhusyuan, karena ini menafikan kekhusyuan. Menafikan khusyuk.
Kita salat adalah untuk khusyuk. Kata Allah, wa aqimis salata li dzikri. Dirikanlah salat untuk mengingatku, bukan untuk ingat makanan. Rasulullah SAW bersabda, "Idza wudhi asya'u ahadikum wa uqimatis salat." Jika telah diletakkan makan malam kalian, kemudian sudah diiqamatkan salat. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah Rasulullah. Apa kata Nabi? Fabda'u bil asya, maka makan malam dulu. Wala ya'jal hatta yafrugha minhu, dan janganlah dia terburu-buru, makan biasa saja sampai selesai dari makannya. Kalau dia dapat salat alhamdulillah, kalau enggak ada masalah. Ya. Kata ulama Syafi'iyah mengatakan dengan syarat jiwanya berkeinginan, artinya dia lapar ya. Daripada kalau dia adapun dia tidak lapar, tidak terpengaruh, enggak ada masalah. Misalnya sebagian orang setiap hari makanan tersedia, pembantu sudah masak, duhur jam 12, jam 11 makanan sudah siap. Ya. Kalau ketika waktu azan dia kelihatan lapar, ya makan dulu, tapi kalau enggak, salat aja enggak ada masalah. Ya. Yang jadi alasan, makanan sudah tersedia, kita makan dulu ya. Enggak ya. Tergantung kata apakah jiwa berkeinginan atau tidak. Kalau tidak lapar, tidak berhasrat, enggak ada masalah karena ilahnya jelas. Sebabnya adalah supaya tidak mengganggu kekhusyuan. Sehingga kalau ada makanan kemudian kita pergi tidak mengganggu kekhusyuan, kita salat aja enggak ada masalah. Ya, tapi kalau terganggu lagi berhasrat ya. Makanya dalam hadis kata Rasulullah SAW, la sholata li hadrati ta'am. La sholata bi hadrati ta'am. Tidak ada salat bagi orang yang makanan sudah terhidangkan. Ya. Kalau pergi lagi lapar kemudian pergi, waduh nanti dingin gimana, kurang enak. Nanti makanannya diambil sama teman, sudah banyak pikiran. Mending makan dulu baru pergi sholat. Karena khusyuk itu sangat penting dalam sholat. Yang keempat. Yang kelima adalah sholat sambil menahan hadas, menahan buang angin atau BAB, menahan BAB atau menahan kencing. Ini sangat mengganggu dalam sholat, ya, apalagi sudah ingin buang angin, ingin buang air kecil, ingin buang besar. Rasulullah SAW mengatakan, la sholata bihadrati ta'am. Tidak ada sholat jika makanan sudah dihidangkan. Kemudian kata Nabi, wala wa huwa yudafi'ul akhbathan. Wala wa huwa yudafi'ul akhbathan. Dan tidak juga ketika dia sedang didorong oleh al-akhbathan, yaitu dua hadas. Ingin buang air kecil atau ingin buang air besar. Dia tahan-tahan. Ingin keluar tapi dia tahan. Yang kencing ingin keluar dia tahan. Ingin buang air besar dia tahan. Ya. Demikian juga dikiaskan akan hal ini. Demikian juga kalau dia ingin buang angin, sama aja. Ini semua mengganggu kekhusyuan. Mengganggu kekhusyuan. Anginnya sudah berkumpul, ingin berhembus, dia tahan-tahan. Akhirnya bingunglah pikiran dia, tidak terfokus pada ibadah. Apalagi kalau jadi makmum, terasa imam seakan-akan lama banget. Padahal imamnya tidak lama, biasa cuma dia sedang menahan hadas. Dia sedang menahan hadas, maka ini hukumnya makruh. Ya, hukumnya makruh. Tidak sampai membatalkan sholat. Tetapi kalau ternyata rasa itu cuma ringan, kecil, tidak mengganggu, nggak jadi masalah. Karena kita tahu ilahnya adalah kekhusyuan. Jadi kalau cuma rasa sedikit, tidak mengganggu dan dia bisa fokus hilang itu rasanya, maka tidak jadi masalah. Ini yang kita katakan sangat mengganggu. Ingin buang angin, ingin buang air kecil, maka ini hukumnya makruh. Kalau ditahan sampai sholatnya sah, tapi hukumnya makruh. Kemudian di antaranya yang keenam, sholat dalam kondisi ngantuk. Kata Nabi SAW, idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli, jika salah seorang ngantuk dan dalam kondisi salat, falyarqud, hendaknya dia tidur hatta yadhhab anhu an-naum, sampai hilang rasa ngantuknya. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is, kalau salah seorang dari kalian salat dalam kondisi ngantuk, la'allahu yadhhabu yastaghfiru fayasubbu nafsahu, bisa jadi dia ingin beristighfar, ternyata dia mencaci maki dirinya sendiri, ya. Rasulullah SAW pernah melihat, kalau tidak salah ada tali, kalau tidak salah talinya Zainab, ya, diikat di tiang masjid. Ini tali siapa? Si Zainab atau Fulanah, kalau sholat dia ngantuk, dia berpegang dengan tali tersebut. Rasulullah SAW suruh putuskan. Kata Rasulullah SAW, liyusalli ahadukum nasyatahu. Hendaknya salah seorang sholat sesuai dengan semangatnya. Jangan sholat dalam kondisi ngantuk. Ini tidak, Allah tidak ingin demikian. Allah ingin kita sholat dalam kondisi khusyuk, dalam kondisi hadir, sedang berhadapan dengan Tuhan, dengan Rabbul Alamin, bukan ngantuk-ngantuk sholat, enggak. Maka kalau sedang ngantuk, silakan tidur dulu untuk menghilangkan rasa kantuk, ya. Ini di antara makruh dalam sholat, ya. Kemudian di antara makruh dalam sholat
Yang ketujuh, salat di tempat-tempat berikut. Lihat ini, meski tidak ada najis, Kalau ada najis tentu batal. Meski tidak ada najis. Tempat-tempat tersebut diantaranya adalah hammam. Hammam itu tempat pemandian. Zaman dulu bukan toilet tapi tempat pemandian. Kemudian al-maqbarah, kuburan, tempat pekuburan, maqbarah, kuburan dan tempat areal kuburannya, areal pekuburan. Kemudian di antaranya adalah kanisah, ma'tin ibil, kandang onta. Kemudian di antaranya adalah gereja, kemudian kalau kuil Yahudi, sinagog ya, namanya itu, kuil Yahudi. Di tempat ibadah yang agama lain, masbalah, tempat sampah, kemudian ini diantaranya jalan. Itu jangan sampai kita mengganggu orang, jangan sholat di tengah jalan, di pinggir jalan. Ini disebutkan, datang hadis berkaitan dengan ini secara terperinci, tetapi hadisnya tidak kuat ya. Hadisnya tidak isnadu hadzal hadis laisa bidzakal qawi, yaitu tidak begitu. Yang datang kuat cuma ini. Ini hadis yang sahih, hammam ya, al-maqbarah, ju'ilatil ardu masjidan, ju'ilat al-ardu li masjidan ilal hammam wal maqbarah. Sungguhnya tanah seluruh bumi dijadikan tempat untuk ibadah kecuali hammam dan maqbarah ya. Kandang unta juga Rasulullah SAW ketika ditanya, apakah kita salat di ma'atinil ibil, kata Rasulullah SAW, la, jangan salat di ma'atinil ibil, tentang di kandang unta. Adapun gereja, tempat sampah, jalan, ini hadisnya dhaif, Tapi ini maksudnya tempat ini tidak ada najis. Kalau najis tentu hukumnya salat tidak sah. Meskipun tidak najis tapi hukumnya makruh karena datang larangan-larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga demikian juga al-majzarah ya, lupa ada al-majzarah, itu tempat penyembelihan. Ini juga hukumnya makruh. Taib, ada tambahan dari kitab Al-Mu'tamad, perkara yang makruh selain daripada yang 7 ini. Wadhu al-yad al-khasir, seperti gini, salat sambil begini, berkaca pinggang ya. Juga tidak boleh. Di antaranya yang ke-8 ya. Meletakkan tangan di mulut. Itu menutup mulut, di mulut. Kecuali kalau ada perlu, ya tentunya. Kecuali kalau ada perlu. Nabi SAW mengatakan, atau dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW naha an yughatti ar-rajulu fahu fi salat. Rasulullah SAW melarang seorang menutup mulutnya ketika sedang salat. Itu tidak boleh salat sambil begini. Enggak boleh, ya. Tapi ini diperbolehkan kalau ada keperluan, misalnya ketika dia menguap. Kata sang penulis, fa in kana wad'ul yad 'alal fam li hajah, kalau meletakkan tangan di mulut karena ada keperluan, seperti ketika dia sedang menguap, maka itu bukan makruh, bahkan disunnahkan untuk menutup tangan di mulut. Berdasarkan Rasulullah SAW, sabda Nabi SAW, idza tatha'aba ahadukum, jika salah seorang dari kalian menguap, falyumsik biyadihi ala fihi, hendaknya dia tahan dengan tangannya. Jadi jangan dibiarkan mulutnya kebuka, tapi dia tahan. Wa inna syaitan yadkhul, karena syaitan akan masuk. Jadi disunahkan kalau kita lagi misalnya salat atau nguap, kita boleh nutup. Seperti ini ya. Demikian dalam hadis yang lain, idza tasa'aba ahadukum wa fi shalat falyurdahu mastata'a. Kalau seorang mampu sedang
salat kemudian dia menguap, dia berusaha dia tahan sekuatnya, artinya dia tutup mulutnya supaya jangan sampai menguap. Tapi kalau enggak dia tahan dengan tangannya ya. Demikian juga kalau bersin. Orang bersin dianjurkan untuk menutup hidungnya ya. Hidungnya, mulutnya juga bisa jadi ketutup ya gara-gara menutup hidungnya agar virus tidak keluar kemana-mana. Ini contoh kebutuhan untuk menutup mulut ya. Seperti zaman sekarang ketika musim-musim virus yang tersebar kemana-mana, di antaranya bisa masuk melewati saluran hidung maupun mulut, maka tidak mengapa ada kebutuhan untuk menutup mulut dan hidung. Jika sudah aman maka kita buka kembali sebagaimana kondisi normal ya. Di antaranya adalah tadi sudah kita sebutkan nomor 9, salat sambil berkaca pinggang, salat meletakkan tangan di pinggang, ini juga tidak boleh. Yang 10 di antaranya salat sambil menyela-nyela jari. Tasbik seperti ini tidak diperbolehkan ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza thuwiba bis salat fala ta'tuha wa antum tas'aun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Itu Rasulullah SAW melarang tasbikul asabi', menyela-nyela jari. Bahkan Rasulullah SAW melarang ketika kita sedang berjalan menuju masjid. Kenapa kata Rasulullah SAW? Fa inna ahadakum idza kana ya'madu ila salati huwa fi salat. Karena seorang ketika berjalan menuju masjid dia sedang dalam kondisi salat. Makanya para ulama mengatakan seorang ketika sedang menuju masjid jangan dia tangannya begini. Karena dia sedang menuju salat dan dia dalam kondisi salat. Apalagi sedang salat maka jangan dia begini. Tapi kalau selesai salat tidak apa-apa begini ya. Rasulullah SAW pernah seperti hadis Dzuliyadain, Rasulullah SAW setelah salat Rasulullah SAW begini. Tidak jadi masalah. Jadi ketika selesai salat tidak apa-apa begini. Tapi kalau dalam kondisi salat maka tidak boleh melakukan demikian. Ini diantara makruh-makruh salat ya. Baik. Sekarang kita masuk ke pembatal-pembatal salat. Pembatal-pembatal salat sebagaimana dibagi menurut dalam kitab Al-Mu'tamad ya. Dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah meninggalkan salah satu syarat salat. Nanti ada perinciannya. Yang kedua meninggalkan salah satu rukun salat. Yang ketiga meninggalkan penghalang-penghalang salat. Meninggalkan salah satu dari penghalang-penghalang salat. Mawani'us salat. Jadi arkanus salat. Syurut salat. Taib, di antaranya ya, contoh kita contohkan, seperti terkena najis ya,
Meninggalkan salah satu syarat salat seperti apa? Badan atau baju terkena najis. Badan atau najis terkena najis ya. Jika bisa langsung dihilangkan, maka salat dilanjutkan ya. Jika bisa langsung dihilangkan, maka salat dilanjutkan. Jika tidak, maka batal. Ketika Rasulullah SAW sedang sholat, Rasulullah sholat setelah 2 rakaat. Rakaat ketiga, Rasulullah SAW dikabarkan oleh Jibril bahwasanya di sendal Nabi atau khuf Nabi ada najis, ada adzan. Maka Rasulullah SAW letakkan di samping, lanjutkan sholat. Para sahabat yang melihat Nabi, mereka juga ikut-ikut buang sendal mereka. Maka Rasulullah bertanya, kenapa kalian membuang sendal kalian? Mereka berkata, kami lihat Anda membuang sepatu atau sendal Anda. Rasulullah mengatakan, tadi Jibril datang ke situ ada najis. Dalil bahwasanya kalau bisa dihilangkan tidak jadi masalah. Contoh, seorang salat pakai sorban, tahu-tahu ada najis di sorbannya. Tinggal lepas, lanjutin salat, enggak ada masalah. Songkok kena najis, lepas songkoknya, lanjut salat. Lagi salat kena pakai sarung, ternyata di bawah sarung dia masih pakai celana panjang, lepas sarungnya, lanjut salat, enggak ada masalah. Artinya bisa dibersihkan seketika itu pula. Ya tahu-tahu tangannya kena najis dan dia bawa air, dia bersihkan pakai air, lanjut salat, enggak ada masalah. Kalau memungkinkan. Tapi kalau ternyata tidak bisa dihilangkan, ya, maka batal sholat. Karena di antara syarat sholat adalah bersih dari najis. Bersih dari najis. Ya. Contoh lagi misalnya, yang kedua, terbuka aurat. Kita tahu di antara syarat sholat adalah tertutupnya aurat. Terbukanya aurat ini ada 2 kemungkinan. Pertama, sengaja membuka, maka ini langsung batal. Ini batal sholat. Yang kedua, tidak sengaja, tersingkap misalnya. Ini sama tadi, jika langsung ditutup, maka tidak batal. Tapi jika dibiarkan tentu batal. Tidak sengaja, tersingkap angin, terbuka, terlihat pahanya, terlihat misalnya pantatnya, maka dia segera tutup lagi. Wanita juga ketika sholat atau tersingkap, betisnya kelihatan, ya aurat. Tapi kalau dia tutup kembali, maka tidak jadi masalah. Kalau dia sengaja membuka, langsung batal. Tapi kalau tidak sengaja tersingkap angin dan yang lainnya, dan dia bisa nutup kembali dengan segera, maka tidak batal. Ya. Kemudian di antaranya, misalnya berhadas. Yang ketiga, berhadas, batal ya, buang angin atau kencing ya, berhadas ya. Sebelum salam pertama, sengaja maupun tidak sengaja tetap batal. Sengaja atau tidak sengaja, sama saja batal. Kalau dia ketika sedang sholat tahu-tahu sebelum salam pertama dia buang angin, maka batal. Meskipun tidak sengaja, dia berusaha tahan buang angin, tiba-tiba anginnya keluar, batal. Tapi kalau dia sudah salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kentut, tidak jadi masalah. Karena dia sudah selesai sholat. Salam kedua sunnah, sebagaimana sudah kita jelaskan. Kalau dia berhadas setelah salam pertama, selamat dia. Ya. Tapi kalau dia berhadas sebelum salam pertama, apakah sengaja tidak sengaja, maka membatalkan salat, Baik, yang kedua, meninggalkan salah satu rukun salat, ya. Meninggalkan salah satu rukun salat. Ini pun ada 2 model ya. Pertama, jika sengaja, maka batal salat. Yang kedua, jika tidak sengaja, apa yang dilakukan? Ya, yaitu dia kembali kepada
rukun yang ditinggalkan. Ini akan kita bahas juga dalam sujud sahwi. Ya, kalau dia tidak sengaja, misalnya dia lupa ruku langsung sujud, berdiri langsung sujud, ya maka dia harus kembali. Semua rukun-rukun semua kegiatan sholat yang dikerjakan ada rantai yang hilang, ya. Kan kita tahu namanya sholat itu habis berdiri ruku, habis ruku i'tidal, ya. Ternyata dia habis berdiri langsung sujud. Berarti kan ada rantai yang hilang. Rantai yang hilang itu adalah ruku dan i'tidal. Maka semua kegiatan sholat yang dibangun di atas rantai yang hilang, semuanya tidak dianggap. Maka dia harus kembali kepada bagian rantai yang hilang tersebut. Rantai yang hilang tersebut adalah dia ruku. Ya. Jadi ada seorang berdiri misalnya. Dia berdiri, dia langsung sujud. Padahal antara berdiri dan sujud ada dua rantai. Rantai ruku, rantai i'tidal. Dua mata rantai. Rantai ruku, rantai i'tidal. Maka setelah itu dia lanjut rakaat kedua, rakaat ketiga nggak dianggap. Kenapa? Dia semua kegiatan yang dibangun di atas rantai yang hilang, maka tidak dianggap. Rantai pertama yang hilang adalah ruku. Oleh karenanya, ketika dia sadar dia lupa, dia harus kembali langsung ke ruku. Kembali kepada mata rantai yang hilang tersebut, yang ruku. Baru kemudian dia lanjutkan sholatnya. Semua yang sudah dilakukan tadi tidak dianggap. Dia kembali kepada ruku tersebut. Nanti dia sujud sahwi. Jika tidak sengaja, maka tidak batal. Dengan syarat ya. Kembali lagi ke mata rantai yang hilang, ya, ke rukun yang dia tinggalkan, lalu sujud sahwi di akhir. Baik. Yang ketiga, dia mengerjakan penghalang-penghalang sholat. Penghalang-penghalang sholat tersebut artinya menghalangi orang sedang sholat, ada perbuatan kegiatan yang menghalangi dia sholat. Yang pertama, penghalang-penghalang sholat tersebut adalah al-kalam, berbicara. Ya. Berbicara dengan sengaja. Itu berbicara yang ini bukan merupakan zikir, ya, bukan Al-Quran, bukan zikir, bukan doa. Dia berbicara, entah berbicara kepada orang lain atau bicara sendiri, ngawur, sengaja di luar dari pembahasan salat, maka ini batal salatnya. Imam Bukhari meriwayatkan dan juga Imam Muslim dari Zaid bin Arqam radhiyallahu taala anhu, qala kunna natakallamu fi salati. Dahulu kami ketika salat kami saling ngobrol. Jadi awal-awal diwajibkan salat ada tahapannya. Di antaranya boleh ngobrol pertama. Yukallimu ahaduna akhahu fi hajatihi. Salah seorang dari kami ngobrol dengan temannya, ya. Dan subhanallah saya kalau dengar teman saya orang Amerika, dia cerita, sebagian orang Muslim baru masuk Islam, gitu. Mereka sholat, kemudian sholat kelamaan, mereka ngobrol dengan, lama sekali nih imamnya. Jadi mereka ngobrol, seperti orang baru masuk Islam. Jadi kita mungkin nggak bayangin, masa ada orang sholat sambil ngobrol? Ada. Teman saya dari Amerika, kalau saya tidak salah ingat, dia pernah cerita, sebagian orang yang baru masuk Islam, begitu, mereka imamnya terlalu lama, mereka ngobrol di belakang sambil sholat, ya. Ya, ini dulu pernah terjadi zaman para sahabat. Lagi sholat ngomong satu dengan yang lainnya. Hatta nazalat hadhil ayah, ya, sampai turun ayat ini, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Ya, kata Allah, wa qumu lillahi qanit, berdirilah dalam salat dalam kondisi khusyuk, ya, dalam kondisi tenang. Maka berbicara itu menafikan salat, ya, menafikan salat. Karena salat itu kita berbicara dengan Allah, ini kita bicara dengan suatu yang lain, ini berarti penghalang salat, ya. Dalam hadis yang lain, ketika Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu salat, kemudian ada yang bersin dalam jamaah, ada yang bersin, kemudian mengucapkan alhamdulillah. Ini tidak jadi masalah. Alhamdulillah adalah ucapan zikir memuji Allah. Maka Muawiyah bin Hakam As-Sulami membalas, dia mengatakan yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu. Nah, perkataan yarhamukallah ini adalah berbicara bukan dengan Allah, berbicara dengan jamaah yang lain, yarhamukallah. Maka orang-orang semua melihat dia. Dia ngomong lagi, madza tanzuruna ilai? Kenapa kalian lihat aku? Ya. Malakum tanzuruna ilai, kenapa lihat aku? Maka para sahabat mukul tangan di paha mereka. Akhirnya dia diam. Setelah selesai salat, Nabi tegur. Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadhihi salat la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas."
Salat tidak pantas untuk ada pembicaraan manusia. Innama huwa tasbih wa takbir wa qiraatul Quran. Hanyalah tasbih, takbir, qiraatul Quran. Di sini para ulama mengatakan berbicara membatalkan salat. Nah, bicara bagaimana yang membatalkan salat? Mereka mengatakan berbicara yang ada makna atau terdiri atas dua huruf. Ya. Ada makna atau terdiri atas dua huruf ya. Seperti mengatakan kum, lagi salat kum, artinya berdiri bahasa Arab. Ini dua huruf, qaf dan min, kum, ini batal. Ini dua huruf yang atau satu huruf tapi dipahami, misalnya qi, berdirilah. Atau qi jagalah. Atau i dari al-wa'i, dia itu pahamilah. Ini fi dari al-wafa, ini semua membatalkan. Qi, fi, meskipun satu huruf tapi dipahami maknanya, maka ini juga membatalkan salat. Atau dua huruf seperti a, nah itu ngomong di luar salat, a itu dari hamzah dan hamzah, a tidak boleh ya. Atau au, itu juga alif dan waw, ai, alif dan ya. Ini kata ulama Syafi'i, ini semua membatalkan salat. Kalau sengaja, kalau tidak sengaja lain cerita. Tahu-tahu lagi digigit tahu-tahu digigit apa lagi salat, au, itu tidak batal karena tidak sengaja. Karena tidak sengaja. Karenanya mereka mengatakan sama kalau orang berdehem itu dua. Kalau sengaja berdehem tanpa ada sesuatu, berdehem maka batal kata mereka. Karena itu dua huruf. Itu ada ha, ada mim. Besar mim ya, dua huruf. Ya. Dan yang lainnya ya. Jadi mereka mengatakan tidak boleh berbicara sama sekali. Kalau dengan sengaja maka membatalkan salat. Beda kalau tidak sengaja ya. Batuk misalnya atau kesakitan ya, apa tidak sengaja terdominasi ya. Demikian juga tertawa membatalkan salat. Kata mereka, tertawa dengan sengaja tanpa ada sebab membatalkan salat. Tapi kalau terdominasi seorang tidak sengaja ketawa tidak kuat, ini terdominasi, maka ini tidak membatalkan salat, tidak membatalkan salat. Adapun senyum tidak membatalkan salat. Ya. Ini di antara mawani' salat. Di antaranya adalah yang kedua, mawani' salat adalah misalnya al-af'al, perbuatan-perbuatan. Lakukan perbuatan-perbuatan. Perbuatan-perbuatan ini ada tiga kondisi. Yang pertama, perbuatan dari jenis salat. Dari jenis salat. Seperti ruku, berdiri, tapi tambahan. Ini tidak boleh. Siapa yang sengaja melakukannya, dia nambah rukunya, batal. Ruku 2 kali batal. Sujud 3 kali sengaja batal. Ini karena menambah-nambah. Rakaat kelima, salat zuhur, rakaat kelima sengaja batal. Tidak boleh. Ya. Ini dari jenis salat, gerakan dari jenis salat. Ya. Ini tidak diperbolehkan kecuali lupa, kecuali tidak tahu. Para ulama khilaf tentang bagaimana orang baca Al-Fatihah 2 kali. Bukankah ini menambah rukun dibaca 2 kali? Ada yang mengatakan batal, yang tidak, yang zahirnya tidak batal. Ya karena dia bukan gerakan, dia cuma zikir, sama dengan seorang baca surat 2 kali. Habis baca Al-Fatihah, baca zalzalah, idza zulzilatil ardh 2 kali juga tidak jadi masalah. Al-Fatihah terkadang tidak disunahkan baca 2 kali, namun terkadang seorang ragu sehingga dia baca Al-Fatihah 2 kali, dan itu tidak boleh ya, asalnya cukup sekali. Kalau dia sengaja 2 kali, tidak membatalkan salat. Tidak membatalkan salat karena bukan tambahan gerakan, tapi cuma bacaan. Kalau bukan dari jenis salat, perbuatan bukan dari jenis salat, bukan dari jenis salat, maka dilihat ya. Jika dilihat, jika untuk kemaslahatan salat, maka tidak mengapa. Demikian juga jika untuk kebutuhan, ada keperluan mendesak, maka tidak mengapa. Contoh, seorang sedang sholat, kemudian dia maju. Bahkan disunahkan. Kenapa? Karena ada saf yang renggang dia masuk. Nggak ada masalah. Ya. Nggak ada masalah. Bahkan terkadang wajib. Dia salah menghadap kiblat, maka diluruskan. Nggak ada masalah. Justru itu wajib. Dia harus segera merubah
gerakannya. Atau dia sholat di kapal, ternyata kapalnya berubah, dia harus rubah kondisi. Ini wajib, bukan cuma sunnah, bahkan wajib ya. Kalau ada keperluan, contohnya Rasulullah SAW yusalli wa huwa hamilu Umamah bintu Abil As. Rasulullah SAW sholat sambil menggendong cucunya Umamah bintu Abil As. Kalau Rasulullah SAW berdiri, idza sajada wada'aha Rasulullah SAW sujud, Rasulullah SAW taruh, Rasulullah sujud. Nanti idza qama, kalau Rasulullah berdiri, Rasulullah angkat lagi. Rasulullah SAW juga pernah sholat sambil naik di atas mimbar. Untuk contoh, kalau dia sujud, dia turun lagi di bawah mimbar. Kalau dia berdiri, naik lagi di mimbar. Ini gerakan tapi ada kemaslahatan. Tidak jadi masalah. Rasulullah SAW juga pernah sholat membukakan pintu buat Aisyah radhiyallahu ta'ala. Berarti jalan, buka pintu, mundur lagi sholat. Ini tidak jadi masalah. Ada keperluan ya. Ini tidak dibahas. Yang dibahas adalah, ini yang jadi poinnya adalah, jika tidak ada keperluan. Nah ini, di sini Syekh Muhammad Zuhaili membagi ada dua. Dia mengatakan, gerakan ringan tidak membatalkan sholat. Misalnya gini, dia gini, sedikit gerak. Jari-jarinya bergerak. Gerak satu, garuk dua, garuk tiga, ini tidak membatalkan sholat ya. Tidak membatalkan sholat. Atau dia begini. Atau begini. Tanpa, artinya gerakannya tidak. Beda kalau dia begini. Dia mukul. Nah itu gerakan berat. Gerakan besar. Ada gerakan ringan tidak ada pengaruh. Cuma dia makruh ya. Gerakan tidak perlu. Tapi kalau gerakannya, ya disebutkan di sini ya. Dia disebut harakatul khafifah. Mutawaliyah meskipun berturut-turut tidak membatalkan sholat. Katahrikul asabi'. Seperti begini. Atau menggerakkan kaf. Menggerakkan ini. Jari-jari bergerak ya. Atau ketika dia tasyahud dia gerak-gerak begini ya. Ini tidak jadi masalah. Ya. Atau ketika dia melihat mushaf matanya bergerak-bergerak begini kanan kiri ketika sholat, ini semua tidak jadi masalah. Terkadang dia buka lembaran Al-Qur'an sesekali. Dia contohkan ini perkara-perkara disebut dengan al-harakatul khafifah, tidak jadi masalah. Ya, disebutkan sumbernya adalah Minhaj, Mughnil Muhtaj, Al-Muhadzab dan seterusnya. Adapun yang membatalkan yaitu gerakan-gerakan yang besar yang benar-benar nampak gerakan tapi syaratnya yang berat ya gampangannya dengan syarat banyak dan berurutan. Banyak dan berurutan berturut-turut. Berturut-turut. Kalau tidak berturut-turut tidak membatalkan. Nah, banyaknya ini sebagian ulama Syafi'i mengatakan 3 kali. Sebagian ulama mengatakan 3 kali ya. Adapun Syekh Muhammad Zuhaili mengatakan kembali kepada urf. Tapi penulis Al-Fiqhul Manhaji mengatakan bahwasanya 3 kali berturut-turut. Berturut-turut. Misalnya 1, 2, 3 batal udah. Batal 3 kali berturut-turut. Tapi kalau terus sholat lagi. Kemudian 2 kali. Nah, itu tidak apa-apa karena itu makruh tetapi tidak membatalkan salat. Kenapa? Karena tidak berturut-turut ya. Karena tidak berturut-turut ya. Ya. Jadi ini masalah gerakan ya. Yang ketiga di antara mawani salat yang ketiga adalah makan dan minum. Makan dan minum. Sederhananya makan dan minum ini ada 2 model. Jika sengaja, meski sedikit membatalkan sholat. Membatalkan sholat. Jika banyak, jika tidak sengaja, ketelan misalnya, kata mereka, jika jumlah yang ditelan totalnya seukuran biji humus, ya. Humus ya kacang-kacangan. Kalau makanan kita sering makan di restoran Syam ada humus enak, warna coklat itu enak ya. Maka batal. Kalau kurang daripada itu dimaafkan. Ya, dimaafkan.
Ini di antara batal-batal salat. Saya lupa tadi di antara masalah rukun, misalnya syarat. Yang ketiga berhadas sebelum salam. Yang keempat misalnya sengaja berpaling dari arah kiblat. Ya, seperti kita sebutkan dengan dada berpaling itu juga membatalkan membatalkan salat. Yang kelima misalnya berniat untuk berazam untuk batal. Untuk batal. Saya mau batal, berarti batal. Kalau dia berazam untuk batal. Atau dia niatnya dia mengatakan kalau datang si fulan saya batalin salat. Ternyata datang si fulan, salatnya batal. Ini semua batal salat. Tapi jadi kita ulangi lagi, kita bilang batal salat ada 3, kita klasifikasikan. Ada berkaitan dengan meninggalkan salah satu syarat salat, ya seperti badan kena najis, atau pakaian kena najis, atau terbuka aurat, atau berhadas sebelum salam, atau sengaja berpaling dari kiblat, atau berniat berazam untuk batal. Berkaitan batal salat juga yang kedua adalah meninggalkan salah satu rukun. Ya, kalau sengaja maka batal, kalau tidak sengaja harus kembali. Kalau tidak kembali maka batal. Kemudian meninggalkan salah satu penghalang salat. Penghalang salat ada 3 di sini disebutkan, berbicara dengan sengaja. Yang kedua melakukan perbuatan-perbuatan sudah kita perinci. Yang ketiga adalah makan dan minum. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin demikian saja rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala kajian kita pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan tentang sujud sahwi. Aku ulangi, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.